salah ini. Saya kan bisa bilang, apa nggak punya kredit negara? Saya sebagai orang hidup punya kredit negara loh. Makanya ada salam namaste. Makanya kita bisa senyum. Kenapa? Apa agama sampai yang nggak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? Hina sekali kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak, pakai apa kayak yang jeget, pakai hijau di sini. Saya sebagai Ketua Bidang Hukum MUI Bali itu hanya akan melakukan dua upaya. Satu, yaitu akan melaporkan dia ke Badan Kehormatan DPD RI, dan kedua akan melaporkan secara hukum atas adanya dugaan tindak pidana penistaan agama. Itu yang menjadi rekomendasi rapat ormas-ormas Islam yang dilakukan pada 2 hari yang lalu atau kemarin malam bersama Lembaga Keagamaan Islam, yaitu MUI Bali. Nah, jadi sebetulnya dalam konteks kepentingan bangsa dan negara, negara tidak boleh diam melihat ada oknum-oknum apapun itu jabatannya, ya, yang bersikap rasis, intoleran, dan lain sebagainya. Itu sudah harus dinyahkan dari bumi kita. Siapapun itu, tidak memandang umat dan agama pun itu, suku dan ras apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dilansir dari Republika, MUI Bali sebut Arya Widakarna intoleran akan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI. Seharusnya negara mengambil sikap dan tindakan terhadap oknum yang intoleran. Republika.co.id Jakarta. Ketua Harian Bidang Hukum Majelis Ulama Indonesia MUI Bali Agus Samijaya menyampaikan ada 2 keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pimpinan Harian MUI beserta sekitar 30 ormas-ormas yang ada di Bali. Agus mengatakan keputusan pertama melaporkan Arya Widakarna atau AWK sebagai senator atau anggota DPD RI ke Badan Kehormatan DPD RI. Laporan ke Badan Kehormatan DPD RI ini terkait dengan pelanggaran kode etik anggota DPD RI. Keputusan kedua, melaporkan secara pidana terkait dugaan tindak pidana penistaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP. Untuk itu, kita sedang mengonsolidasi tim yang kemungkinan bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di Bali termasuk Jakarta, karena kami sudah komunikasi juga dengan MUI Pusat untuk kaitan melakukan rencana upaya hukum ini, kata Agus kepada Republika pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Agus menegaskan bagi umat muslim di Bali, sikap-sikap rasis Arya Widakarna ini bukan kali pertama ini saja, tapi sudah berulang-ulang. Selama ini umat Islam di Bali mengedepankan sikap toleransi dan lain sebagainya. Agus berharap Arya Widakarna sadar ia hidup di NKRI. Bali ini bukan terpisah di NKRI. Di seluruh wilayah NKRI, semua umat beragama bisa bekerja, bisa melakukan aktivitasnya dengan bebas dan tidak ada hambatan psikologi, serta tidak ada hambatan regulasi yang terkait dengan penggunaan hijab. Sangat mengecewakan Arya Widakarna, seorang senator yang sebetulnya wakil rakyat yang harus menjadi contoh dan teladan rakyat, justru dia, Arya Widakarna, bersikap rasis dan intoleran, ujar Agus. Ketua Harian Bidang Hukum MUI Bali ini menegaskan sikap rasis dan intoleran Arya Widakarna bukan saja mencederai umat Islam, tapi juga mencederai nilai-nilai yang terkandung dalam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Konstitusi Negara, Undang-Undang 1945, dan Pancasila. Menurut saya, negara harus bertindak. Kepentingan negara yang lebih besar adalah untuk menjaga keutuhan NKRI, terjaminnya kerukunan umat beragama, terjaminnya kerukunan antar suku, ras, dan lain sebagainya
dalam bingkai NKRI, kata Agus. Agus menambahkan, seharusnya negara mengambil sikap dan tindakan terhadap oknum-oknum yang bersikap dan berjiwa intoleran dan rasis. Sebelumnya, Senator Bali Arya Wedakarna mendadak viral di lini masa X. Hal itu setelah akun X @aunmagnetism mengunggah postingan video ketika Arya sedang memarahi Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara, dan Kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai serta pengelola bandara. Ucapan Arya dianggap rasis lantaran menyinggung jilbab atau hijab yang dikenakan muslimah. Ucapan Arya yang ingin agar pegawai asli Bali ditempatkan di meja depan melayani wisatawan dibandingkan pegawai yang memakai hijab menimbulkan kontroversi. Saya gak mau yang frontline itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka, jangan kasih yang penutup gak jelas. This is not Middle East, enak aja Bali, pakai bunga kek, pakai apa kek. Begitu ucap Arya dikutip republika.co.id di Jakarta pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024. Sontak saja ucapan Arya itu mengundang kecaman warganet. Hampir semua warganet mengecam ucapan Arya yang seolah merendahkan hijab yang dipakai pegawai beragama Islam. Kenapa? Apa agama sampai yang gak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Yang jelas kalau dalam perspektif saya sebagai Ketua Bidang Hukum MUI Bali itu hanya akan melakukan dua upaya. Satu, yaitu akan melaporkan dia ke Badan Kehormatan DPD RI, dan kedua akan melaporkan secara hukum atas adanya dugaan tindak pidana penistaan agama. Itu yang menjadi rekomendasi rapat ormas-ormas Islam yang dilakukan pada 2 hari yang lalu atau kemarin malam bersama Lembaga Keagamaan Islam, yaitu MUI Bali. Pernyataan dia yang mengatakan bahwa dia menginginkan bahwa yang bekerja di frontline atau frontliner itu adalah gadis Bali. Saya pikir itu nggak ada masalah, sama sekali. Asal atau sepanjang kemudian tidak membias kepada persoalan politik identitas dari umat lain, ya, yang dia katakan bahwa apa itu penutup yang tidak jelas, ini bukan Middle East dan lain sebagainya. Ya, perlu dipahami oleh kita semua bahwa berhijab bagi umat Islam itu adalah sebuah kewajiban agama, ya, baik dia duduk di depan, di belakang dan lain sebagainya. Dan hijab bukanlah tradisi atau budaya Middle East. Di seluruh dunia bagi seorang muslimah wanita Islam itu diwajibkan untuk menggunakan hijab. Itu yang menurut teman-teman kemarin di ormas-ormas Islam yang sangat menyinggung perasaan. Terlebih lagi ada kalimat-kalimat tambahan, misalnya agamamu apa, kemudian apakah agamamu tidak mengajarkan hal itu dan lain sebagainya. Tentu meskipun tidak ditunjukkan pada agama tertentu secara eksplisit, kalau dilihat dari rangkaian itu ya jelas kan gitu. Ya boleh-boleh saja dia melakukan klarifikasi itu, tapi kalau kita lihat rangkaian kejadian itu secara utuh, itu dia sudah sangat jelas, ya, sangat menyinggung umat kami khususnya, ya. Saya kurang tahu dari umat lain, tetapi itu dikaitkan dengan soal pemakaian hijab, kemudian dianggap itu sebagai tradisi Middle East dan lain sebagainya, yang kemudian dikaitkan dengan pernyataan berikutnya tentang agamamu apa, kemudian apakah agamamu tidak mengajarkan hal itu dan lain sebagainya. Ya, itu udah jadi amanat, ya, dari seluruh ormas Islam yang kemarin rapat. Itu kurang lebih sekitar 30-an ormas Islam yang rapat dengan MUI. Tetapi lebih penting dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, sebetulnya statement AWK itu bukan hanya mencederai keyakinan umat Islam, tetapi yang jauh lebih esensial dan substantif sebagai warga bangsa. Statement AWK itu sudah mencederai prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pasapan Negara kita, Persatuan dan Kesatuan Indonesia, kemudian konstitusi negara, ya, tentang kebebasan beragama dan sebagainya. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika, tentang kita beragam dan satu, ya.
kemudian prinsip tentang NKRI. Itu yang menurut saya juga sangat dicederai oleh statement-statement yang berindikasi rasis ya, dan intoleran. Ingat bahwa kita ini hidup dalam negara NKRI. Ya, semua warga memiliki hak untuk hidup dan tinggal dimanapun gitu kan. Nah, jadi sebetulnya dalam konteks kepentingan bangsa dan negara, negara tidak boleh diam melihat ada oknum-oknum apapun itu jabatannya ya, yang bersikap rasis, intoleran dan lain sebagainya. Itu sudah harus dinyahkan dari bumi kita. Siapapun itu, tidak memandang umat dan agama pun itu, suku dan ras apapun itu. Jadi menurut saya kepentingan negara adalah memperkokoh prinsip-prinsip yang ada di dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ya, sehingga sebetulnya negara punya kepentingan dan harus ambil alih, mengambil peran dalam kasus-kasus seperti ini. Jadi negara harus bertindak gitu, jangan diserahkan kepada masyarakat. Nah, inilah penting. Siapa yang mewakili negara? Ya tentunya institusi-institusi penegak hukum misalnya.